Assalamualaikum. 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 6 dari 7 anak Rasulullah terlahir dari Ummu Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah dengan sabdanya, "Ia telah beriman kepadaku tak kala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku tak kala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantu dengan hartanya tak kala orang-orang menahan hartanya tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tak kala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain." Hadis riwayat Ahmad. Saat beliau mengucapkan kalimat ini, beliau belum menikah dengan Maria Al-Qibtiyah. Anak-anak Rasulullah SAW. Imam An-Nawawi rahimakumullah berkata, Rasulullah memiliki 3 orang putra. Yang pertama bernama Qasim. Namanya menjadi kunyah Rasulullah atau Abu Al-Qasim. Qasim dilahirkan sebelum kenabian dan wafat saat berusia 2 tahun. Yang kedua bernama Abdullah. Disebut juga At-Thalib atau At-Thahir karena lahir setelah kenabian. Putra yang ketiga bernama Ibrahim. Dilahirkan di Madinah tahun 8 Hijriah dan wafat saat usia 17 atau 18 bulan. Adapun putrinya berjumlah 4 orang. Zainab yang menikah dengan Abu Al-As bin Ar-Rabi, keponakan Rasulullah SAW dari jalur Khadijah. Kemudian Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Lalu Ruqayyah dan Ummu Kulsum menikah dengan Utsman bin Affan. Rinciannya adalah sebagai berikut. Putri-putri Rasulullah SAW. Para ulama sepakat bahwa jumlah putri Rasulullah ada 4 orang. Semuanya terlahir dari rahim Ummu Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Pertama, putri pertama Rasulullah adalah Zainab binti Rasulullah. Zainab radhiyallahu an menikah dengan anak bibinya, Hala binti Khuwailid, yang bernama Abu Al-As bin Ar-Rabi. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi Rasul. Zainab dan 3 saudaranya masuk Islam sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam. Akan tetapi sang suami Abu Al-As tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta. Lalu menyusullah suaminya Abu Al-As. Abu Al-As pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama mertua dan istrinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung. Pada tahun ke-8 Hijriah, Zainab wafat meninggalkan Abu Al-As dan putri mereka, Umamah. Setelah itu, terkadang Umamah diasuh oleh kakeknya, Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, beliau menggendong cucunya Umamah ketika sedang sholat. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah dari gendongannya. Kedua, Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah radhiyallahu an dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman. Di Habasyah, pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang diberi nama Abdullah. Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Mekah menuju Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka dihadapkan dengan ujian wafatnya putra tunggal mereka saat berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian, Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi. Utsman bin Affan setia merawat istrinya dan senantiasa mengawasi keadaannya. Saat itu bersamaan dengan terjadinya Perang Badar.
Atas perintah Rasulullah untuk menjaga putrinya, Utsman pun tidak bisa turut serta dalam berperang. Wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Haritsah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Perang Badar. Ketiga, Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum radhiyallahu an. Oleh karena itu, Utsman dijuluki Zulnurain atau pemilik dua cahaya, karena menikahi dua putri Rasulullah, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Utsman dan Ummu Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummu Kulsum pada bulan Sa'ban tahun 9 Hijriah. Keduanya tidak dianugerahi putra maupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah radhiyallahu an. Keempat, Fatimah binti Rasulullah. Fatimah radhiyallahu an adalah putri bungsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pasangan ini dikaruniai putra pertama pada tahun ketiga Hijriah, dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan diberi nama Husain. Anak ketiga mereka, Zainab, dilahirkan pada tahun keempat Hijriah, dan 2 tahun berselang lahirlah putri mereka, Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah SAW dari gaya bicara dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyambutnya dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya, "Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuatnya marah, maka dia juga telah membuatku marah." Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda, "Sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah binti Muzahim atau istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad. Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Kemudian ia pula keluarga Rasulullah yang pertama yang menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu an wafat 6 bulan setelah sang ayah tercinta wafat meninggalkan dunia. Ia wafat dalam 2 Ramadan tahun ke-11 Hijriah, dimakamkan di Baqi. Putra-putra Rasulullah SAW. Pertama, Al-Qasim bin Rasulullah. Rasulullah berkunyah dengan namanya. Beliau disebut Abu Al-Qasim atau bapaknya Qasim. Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Kedua, Abdullah bin Rasulullah. Abdullah dinamakan dengan At-Thayyib atau At-Thahir. Ia lahir pada masa kenabian. Ketiga, Ibrahim bin Rasulullah. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah. Dia adalah anak terakhir dari Rasulullah SAW. Dilahirkan dari rahim Maria Al-Kibitiyah. Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Usia Ibrahim tidak panjang. Ia wafat pada tahun ke-10 Hijriah saat berusia 17 atau 18 bulan. Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya itu. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya mata ini menitikan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu, wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita perhatikan perjalanan hidup Rasulullah bersama anak-anaknya, niscaya kita dapati pelajaran dan hikmah yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan beliau putra dan putri
yang merupakan tanda kesempurnaan beliau sebagai manusia. Namun, Allah juga mencoba beliau dengan mengambil satu persatu anaknya, sebagaimana dahulu mengambil satu persatu orang tuanya, tak kala beliau membutuhkan mereka, ayah, ibu, kakek, dan pamannya. Hanya anaknya Fatimah yang wafat setelah Nabi Muhammad SAW. Allah juga tidak memperpanjang usia putra-putra beliau. Salah satu hikmahnya adalah agar orang-orang tidak mengkultuskan putra-putranya atau mengangkat menjadi nabi setelah beliau. Bisa kita lihat, cucu beliau Hasan dan Husain saja sudah membuat orang-orang yang lemah terfitnah. Mereka mengagungkan kedua cucu beliau melebihi yang sepantasnya. Sebagaimana kiranya kalau putra-putra beliau diperpanjang usianya dan memiliki keturunan, tentu akan menimbulkan fitnah yang besar. Hikmah dari wafatnya putra dan putri Nabi Muhammad SAW juga sebagai teladan bagi orang-orang yang kehilangan salah satu putra atau putri mereka. Saat kehilangan anaknya, Nabi Muhammad SAW bersabar dan tidak mengucapkan perkataan yang tidak diridhoi Allah. Ketika seseorang kehilangan salah satu anaknya, maka Rasulullah telah kehilangan hampir semua anaknya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha adalah salah satu dari 4 perempuan pemuka surga. Putri kesayangan Nabi Muhammad SAW ini merupakan perempuan terhormat dan pemberani. Beliau lahir menjelang tahun ke-5 sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Ibunya bernama Khadijah binti Khuwailid, juga salah satu dari perempuan pemuka surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Ali bin Abi Thalib sebagai suaminya. Kemuliaan akhlak Sayyidah Fatimah menjadikannya sebagai teladan bagi kaum muslimah. Beliau pun dijuluki sebagai pemimpin perempuan umat Islam. Karena khidmatnya yang begitu besar kepada ayahnya, beliau diberi gelar Ummu Abiha, yang artinya ibu dari ayahnya. Fatimah lah yang menjaga ayahnya dari kekejaman orang-orang kafir Quraisy. Beliau adalah putri yang sangat dicintai Rasulullah SAW. Nabi SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Fatimah bagian dariku. Barang siapa yang ragu kepadanya, berarti dia ragu kepadaku. Barang siapa yang menyakitinya, maka dia menyakitiku." Fatimah sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang perkataannya mirip dengan Rasulullah SAW selain Fatimah. Jika Fatimah mendatangi Rasulullah, Rasulullah pun berdiri dan menciumnya serta menyambutnya sebagaimana yang dilakukan Fatimah ketika menyambut Nabi SAW. Putri terakhir Rasulullah SAW ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Ia mewarisi sifat-sifat mulia dari kedua orang tuanya. Beliau juga banyak berperan dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW. Saat Fatimah berusia 5 tahun, ayahnya diangkat menjadi Rasul. Meskipun hanya gadis belia, beliau sudah menyadari beban yang dipikul ayahnya. Bahkan ia pun ikut merasakan penderitaannya. Setelah ibundanya wafat, Fatimah lah yang mendampingi dan menyiapkan segala kebutuhan ayahnya. Bahkan Fatimah juga menjaga ayahnya dari perbuatan zalim kaum kafir Quraisy. Dikisahkan, suatu hari orang-orang kafir Quraisy berkumpul di sebuah tempat. Mereka berkata, "Apabila Muhammad lewat, maka pukulilah ia. Setiap orang harus memukulinya 1 pukulan." Fatimah yang mendengar hal itu langsung bergegas mengabarkan kepada ayahnya. Rasulullah SAW pun berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menangis."
Di waktu lain, ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, seorang kafir Quraisy menghadangnya dan melemparinya dengan debu. Beliau kemudian masuk lagi ke rumahnya. Dengan segera Fatimah membawakan baskom besar berisi air dan membersihkan wajah ayahnya dengan kedua tangannya sambil menangis. Rasulullah SAW berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau menangis, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pelindung ayahmu." Fatimah adalah sosok gadis pemberani. Beliau tak pernah takut menghadapi orang-orang kafir yang menyakiti ayahnya. Abdullah bin Mas'ud pernah bercerita, "Kami sedang bersama dengan Rasulullah SAW di masjid saat beliau sedang sholat. Ketika itu ada seekor domba yang disembelih dan tersisa isi perutnya. Abu Jahal kemudian berkata, 'Adakah seseorang yang mau mengambil isi perut itu dan melemparkannya ke Muhammad?' Utbah bin Mu'id pun menyanggupi tawaran tersebut. Tepat saat Rasulullah SAW bersujud, Utbah bin Mu'id melemparkan isi perut tersebut ke punggung Nabi yang mulia. Mereka pun tertawa keras, sedangkan orang-orang di sekitar Nabi tak berani bertindak. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kami takut untuk mengangkat dari punggung Nabi Muhammad SAW, sedangkan aku hanya berdiri melihatnya. Seandainya aku memiliki kekuatan, maka akan aku lempar isi perut tersebut dari punggung Rasulullah SAW." Rasulullah masih saja bersujud hingga akhirnya putri tercinta Fatimah datang dan membersihkan kotoran dari punggung Rasulullah. Begitulah besarnya kecintaan Fatimah kepada Rasulullah SAW. Apapun beliau lakukan untuk membela sang ayah. Setelah perang Badar berkecamuk, Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Tepat saat umurnya remaja, Sayyidina Ali dan Fatimah hidup dengan sederhana. Kasur mereka terbuat dari kulit domba. Apabila mereka hendak tidur, maka mereka membalikkan bulunya. Sedangkan bantalnya terbuat dari kulit yang diisi dengan rumput kering. Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah dikaruniai 4 anak. Mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Dari Fatimah lah garis keturunan Rasulullah SAW terjaga hingga saat ini. Setelah Rasulullah wafat, Fatimah jatuh sakit. Beliau kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-27 tahun pada malam Selasa 13 Ramadan 11 Hijriah, tepat 6 bulan setelah kepergian ayahnya. Malam itu, salah satu perempuan terbaik telah kembali kepada Robnya. Umat Islam berduka, bahkan langit pun ikut berkabung melepas kepergian putri kesayangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Sebaik-baiknya perempuan penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asiyah binti Muzahim, istri Raja Fir'aun, dan Maryam binti Imran." Hadis riwayat Ahmad. Imam Ibnu Katsir rahimakumullah mengatakan, Rasulullah SAW mengabarkan pada Fatimah bahwa ia adalah orang pertama dari keluarganya yang akan menyusulnya. Beliau berkata kepada Fatimah, "Tidakkah engkau ridha menjadi penghulu wanita di surga?" Subhanallah, semoga ridha Allah senantiasa tercurah kepada Sayyidah Fatimah dan keluarganya serta menetapkannya di tempat yang tertinggi. Amin. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.